Satu aksi, satu gerakan, tapi cukup untuk bikin seluruh pedok menoleh. Di tengah suasana latihan yang seharusnya biasa saja, tiba-tiba publik dikejutkan oleh aksi seorang pembalap muda Indonesia yang dengan santainya mengangkat roda belakang motornya saat memasuki garasi. Sebuah stopi yang bukan sekadar gaya tapi pernyataan bahwa dia siap kembali, dan yang lebih menarik, gaya itu mengingatkan kita pada sosok legenda seperti Valentino Rossi dan juga kontrol ekstrem ala Toprak Razgatlioglu. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya hiburan atau justru kode keras bahwa sesuatu besar sedang disiapkan oleh Veda Ega Pratama di Moto3 Jerez? From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Racing machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 144.9 this morning, a second off the through turn 8. And look at the commitment from Veda Ega Pratama. Number 9 on that Honda Racing machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 144.9 this morning, a second Moto3 world. Calm, focused and fearless. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Jeda 1 bulan tanpa balapan bukan digunakan untuk beristirahat, tapi justru menjadi momen untuk membangun ulang segalanya. Fisik, fokus, dan yang paling penting, feeling terhadap motor. Bersama Honda Team Asia, Veda menjalani latihan intensif di 2 sirkuit berbeda. Sirkuito Aspar dan Sirkuit de Alcaraz. Di sana, ia tidak sendiri. Ada rekan setimnya, Zen Mitani, dan juga seniornya di Moto2, Mario Suryo Aji. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah proses membentuk ulang mental setelah insiden di Amerika. Dan hasilnya mulai terlihat. Salah satu momen paling mencuri perhatian datang dari video yang diunggah tim Veda dengan santai melakukan stopi menggunakan motor Honda CBR 600RR, bukan di lintasan balap, tapi saat masuk ke garasi, dan disitulah letak pesannya. Kontrol, presisi, dan rasa percaya diri, karena tidak semua pembalap berani melakukan itu. Apalagi di lingkungan profesional seperti paddock MotoGP, transisi ke momentum besar. Dan semua persiapan ini bermuara pada satu tujuan. Moto3 Spanyol yang akan digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto pada 24-26 April. Sirkuit ini bukan sekadar seri keempat, tapi gerbang panjang menuju 12 balapan beruntun di Eropa. Artinya, siapa yang kuat di sini punya momentum untuk menguasai musim. Saat ini, Veda berada di posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 dengan 27 poin, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, ini menjadi salah satu catatan terbaik pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Tapi tantangannya jelas tidak ringan. Di depan ada nama-nama seperti Maximo Quiles, Alvaro Carpe, dan David Almanza. Para pembalap yang sudah terbukti konsisten. Namun Veda punya satu keunggulan yang sering diremehkan. Pengalaman. Dari Red Bull Rookies Cup hingga Junior GP, lintasan Eropa. Bukan hal baru baginya, dan itu bisa jadi senjata utama. Ditambah dengan kebiasaan dia yang tak pernah ketinggalan. Dia selalu membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai latihan dan ketika race dimulai. Jangan lupa, terkadang jalur langit bisa lebih dahsyat hasilnya.
track limit. Yeah, I saw, but you improved from that. Oh, 12.5. What? 12.5. If you know cancel, it will be easy. Ah, yeah. Yes, because my cancel is Oh, 54. when I saw Tapi justru bukan aksi di lintasan yang membuat Paddock kaget, melainkan satu kalimat, satu jawaban yang terasa sangat tidak biasa. Di sesi terakhir latihan, Veda ditanya satu pertanyaan sederhana. Apa targetmu di Moto3 Jerez? Dan jawabannya, di luar dugaan. Saya tidak menargetkan apa-apa. Saya hanya ingin menikmati balapan dan menghibur fans saya di seluruh Indonesia. Jawaban itu langsung membuat Paddock terdiam. Tidak ada target, tidak ada ambisi podium. Di tengah persaingan ketat, ini bukan jawaban yang biasa keluar dari pembalap muda yang sedang naik daun. Media pun mulai berspekulasi. Apakah ini strategi? Apakah Veda sengaja menurunkan ekspektasi agar rival tidak membaca arah permainannya? Atau dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar? Satu hal yang paling menarik adalah kalimatnya, menghibur fans. Karena dalam dunia balap modern, kata itu sudah lama hilang sejak era Valentino Rossi berakhir. Banyak yang merasa balapan kehilangan sisi hiburannya. Lebih teknis, lebih kaku, lebih dingin. Tapi sekarang muncul satu nama dari Indonesia yang bukan hanya cepat, tapi juga membawa karakter, membawa warna, dan mungkin membawa kembali sisi entertainment ke Moto3. Dengan 19 balapan tersisa, semua masih terbuka. Klasemen bisa berubah kapan saja, dan satu hasil besar di Jerez bisa langsung mengangkat Veda ke level yang berbeda. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah dia benar-benar hanya ingin menghibur? Atau itu hanya cara halus untuk menyembunyikan kejutan? Dari aksi Stoppie yang penuh percaya diri, latihan intens di 2 sirkuit, hingga pernyataan misterius yang membingungkan Paddock, semua mengarah ke satu hal. Veda Ega Pratama tidak datang ke Jerez sebagai pelengkap. Dia datang dengan cerita, dengan karakter, dan mungkin dengan sesuatu yang belum kita lihat. Jika benar kata menghibur itu punya makna lebih, maka satu hal yang pasti, Moto3 Jerez kali ini bukan sekadar balapan, tapi pertunjukan, dan dunia akan melihat apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh anak muda dari Indonesia ini.